order thinking ya. Nah, raw order thinking itu, jadi mata kuliah mana yang bisa memasuki raw order thinking adalah materi-materi yang dasar ya, FKDU. Ini pakai lo nggak apa-apa. Tapi kalau mata kuliahnya sudah ke seminar, ke yang levelnya tinggi ya, sudah ke praktis itu menggunakan high order thinking C4 sampai ke C6 ya. Jadi kalau remembering dan segala macam masih C1 tuh. Nanti melakukan membandingkan, membedakan ke C2 ya. Melakukan ke C3. Nah, ke C4 sampai 6 itu ke high order thinking. Ini untuk mata kuliah tingkat akhir biasanya menggunakan C4 sampai 6 ini. Itu aja ya mungkin ya. Jadi ini menggunakan kata kerja instruksional menggunakan ini. Nanti ini saya share juga di grup. Ini juga saya dapat dukungan. Tapi ini bagus karena ngambil kerja instruksional. Nah, ini ada afektif dan psikomotorik, tapi lebih banyak dipakai dari C1 sampai 6. Itu saja yang untuk ranah instruksional untuk mengambil yang CPMK. Nanti ini saya sampaikan di format RPS yang baru. Mohon izin lagi saya mau share lagi tentang format RPS. Nanti CPL dan profilnya nanti akan di-share sama para kaprodi. Udah kelihatan Kuman? Udah ya. Nah, ini nanti saya meminta semua dosen koordinator membuat format yang sama. Karena ini juga format saya ambil dari KPT yang terbaru, kurikulum perguruan tinggi yang terbaru. Yang mungkin nanti di-share juga KPT yang barunya. PDF-nya ya, ini sudah seperti itu, jadi tinggal masukin saja ya. Ini contohnya, ini pengesahan dari sini, nama mata kuliah, kode, rumpun, bobotnya, T sama P itu, T itu tatap muka, P-nya adalah praktek ya. Jadi untuk mata kuliah tertentu pasti ada tatap muka dan praktek, semester berapa, tanggal penyusunan. Di sini pengembang RPS, koordinator, dan ketua program studi yang tanda tangan. Nah, CPL nanti ini adalah CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut ya. Nanti mungkin Bumar atau Pak Budiman nanti bisa lihat sebaran CPL untuk semua mata kuliah di prodi-prodi masing-masing. Jadi kita bisa lihat mata kuliah misalkan manajemen pasar itu mengemban CPL berapa gitu ya. Karena cuma 6 ya paling 1 atau 2 gitu ya, atau 3 maksimal ya. Semakin mata kuliah semakin dalam, dia mengemban semakin banyak CPL. Nah, CPMK itu diambil dari materi pembelajaran ya. Kalau misalnya bingung gimana ya cari CPMK, bisa menggunakan bantuan AI, lebih gampang gitu ya. Kalau CPL dimasukkan, profilnya dimasukkan, minta CPMK masa kuliah ini, insya Allah keluar CPMK yang benar gitu ya. Kalau lagi, tapi kalau udah biasa, udah ketahuan nih CPMK pemasaran apa saja gitu ya. Tapi ini belum saya isi semua, karena memang pembagian mata kuliahnya belum ini, jadi belum sempat saya isi, tapi ini sebagai guidance ya. Nah, di sini ada 9 kolom, ini sama persis seperti yang di Fakultas di KPT yang terbaru gitu ya. Jadi ini ke 1 misalkan ya. Pertama, kompetensi dasar kemampuan akhir dari ini sub CPMK ya. Jadi ini tuliskan adalah jangan di depan pagar yang mau dibersihin. Pagar. Gimana Bu Dokter nih? Tolong Bu Dokter ini bocor. Oke, ini coba banjir. Nah, ini tolong gunakan kata kerja instruksional yang ada di taksonomi belum ya. Misalnya memahami ya, remembering mengingat gitu ya, melaksanakan atau create. Nah, itu tadi di taksonominya 1 sampai 6. Atau yang menggunakan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Sebaiknya tapi banyak menggunakan kognitif sih. Ya. Nah, yang kedua adalah materi. Nah, materi ya di mata kuliah itu kita menggunakan materi apa? Misalkan kalau Umar misalkan, kalau pengantar akuntansi apa misalkan ya. Nah, itu masukin hari ini ngomong tentang apa. Metode pembelajaran ini pakai ceramah, diskusi, mentoring, pengerjaan tugas, penilaian video dan lain-lain. Ini banyak metode yang bisa digunakan, contohnya banyak ya. Nah,
Yang berikutnya ada estimasi waktu yang digunakan. Ini kita kalau kuliah biasanya berapa? 2 kali 45 ya sekarang ya. 2 kali 45. Biasanya 2 kali 45 menit menggunakan waktu menit ya. Pengalaman belajar apa yang ingin ingin terjadi di pada program tersebut ya, dalam mencapai CPMK. Ini yang ke-6 ya, misalkan mahasiswa mampu ya pengen baca itu memahami proses dari misalkan daripada pemasaran gitu ya. Indikator keberhasilan ini sebenarnya yang 67 itu bisa menggunakan template RPS yang lama, karena nggak ada perbedaan. Nah, yang berikutnya agak berbeda ini di kriteria ke-6 ya. Di sini ada penilaian biasa, ada kognitif, ada tugas, kuis, UTS, UAS. Tapi di sini juga ada yang pada aktivitas ya, kayak misalkan, dan ini ada yang baru di OBE ada PBL. PBL itu problem based learning, kemudian PJBL J-nya kecil itu project based learning, ada CBL itu case based learning, dan IBL adalah inquiry based learning. Jadi kalau ini dimasukkan ke dalam di mata kuliah ini, misalnya ada project, maka nanti efeknya ke bawah, nanti sampaikan ke dalam bobot penilaian daripada hasil dari komposisinya nanti akan berubah. Nah, kalau di sini ada persentase di pertemuan itu berapa persen. Kalau kita lihat selama program itu adalah 16 pertemuan, ya tinggal dibagi aja, ada yang bobotnya kecil, ada enggak. Tapi gitu nanti totalnya adalah 100% dari total pertemuan kalau dijumlahkan. Kita kembali ke sini ke PBL, PJBL, CBL dan IBL. Nanti ngaruhnya ke sini, ke dalam perhitungan komponen penilaian ya. Kalau yang normal yang biasa kita lakukan di kampus adalah tugas misalnya kuis 10%, tugas 20, UTS 30 dan UAS 40. Tapi ketika di mata kuliah ini menerapkan project base PBL, PJBL, CBL dan IBL, maka ini aturannya maka bobotnya sekitar 50% ke atas ya. Jadi begitu masuk ke PBL, PJBL dan lain-lain, maka 50% ke atas sudah dipakai ini. Kalau mau gamma sih 50% nggak apa-apa ya, 5% di sini. Nanti sisanya berarti 5% ke masuk kuis, UTS, UAS dan kuis, tugas, UTS dan UAS. Ini jadi dibagi dua saja biar memudahkan. Jadi begitu nanti diidentifikasi ada PJBL, nanti si dosen koordinator akan memilih bobot ini dimasukin nih. Gunanya apa? Begitu ini ada bobotnya, maka kita akan setting di kampus dengan bobot yang sudah ditulis sama dosen sendiri. Jadi kita akan setting di kampus, jadi otomatis nanti masukin ke nilai bobotnya udah disetting di kampus. Maka ini perlu diisi ya di mata kuliah tersebut, apakah ada project atau case base, nah atau enggak. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Misalnya untuk mata kuliah FKDU yang nggak perlu project, ya udah ini nggak ada. Kita menggunakan komponen yang normal, tugasnya 20%, kuisnya 10%, UTS 30 dan UAS 40%. Begitu ya Bapak Ibu-ibu. Ini pemasaran sederhana saja supaya kita ininya sama formatnya. Nanti kalau Ibu mau menambahkan kayak pada itu ada format tadi rubriknya ditampilkan di lampiran bawah aja ya. Misalkan ada tugas, terus ada tugas membuat laporan keuangan, ini ada rubriknya, silakan ditulis di bawah rubriknya seperti apa supaya memudahkan penilaian. Iya, tugasnya apa nih? Saya ada betul kata Pak Dayat, misalnya pertanyaan kedua ada tugas, misalkan membuat laporan keuangan, saya ngarang aja ya. Nanti di jabaran rubriknya di bawah tugasnya apa, rubriknya penilaiannya apa. Mahasiswa bisa membuat laporan keuangan sampai ke neraca misalkan, oh itu nilainya 30%. Mahasiswa mau presentasikan nanti, nah itu dimasukkan ke lampiran kalau ada untuk rubriknya. Mungkin itu saja ya. Pertama saya memang menyampaikan persepsi, jadi nanti Bapak Ibu Prodi silakan sampaikan ke profil lulusan dan CPL-nya nanti yang akan dimasukkan ke dalam
matok modal masing-masing. Yang kedua saya tanya ya, untuk komponen nanti kalau ada project nanti minimal 50% masuk ke sini dan lainnya masuk ke tugas ke UAS. Kemudian kalau ada tugas dan ada project itu kan perlu rubrik penilaian, tolong rubriknya taruh di bawahnya. Tugas 1 misalnya ada 5 tugas atau 2 tugas, tugas 1 ini rubriknya begini, tugas 2 ini rubriknya ini, masuk ke lampiran bawah. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Dekan Pak Rizal STMM. Kemudian mungkin dari Prodi S1 Manajemen dulu ya, Pak Budiman. Silakan Pak Budiman bisa menyampaikan CPL dan ininya ya, kurikulumnya ya. Oke, silakan Pak Budiman. Layar dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Moderator ya, sekaligus Ibu Kaprodi S1 Akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Dzurri wa dinu ala li wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita bisa diberikan kesempatan ya untuk bisa bersilaturahmi, tentunya diberikan nikmat sehat walafiat. Dan yang paling utama adalah iman ya, seperti itu ya. Salawat salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang tentunya syafaatnya kalau kita akan harapkan di akhirat, amin ya Allah. Baik, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Rizal, ini para Bapak Ibu Warik, apakah sudah ada di sini? Saya terlihat ada Ibu Warik 2. Langsung aja ya yang lainnya. Dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seperti itu ya. Nah, izinkan saya pada kesempatan kali ini tentunya saling diskusi terkait bagaimana kurikulum, apalagi sekarang kan KODE gitu ya, terkait pemaparan ataupun RPS-nya seperti apa. Tentunya dengan lingkungan yang disesuaikan dengan visi misi yang ada. Nah, kalau misalkan dari S1 Manajemen, tentunya di sini ada target yang khusus mengkerucut ke sana, seperti itu. Oke. Izin saya share terkait dokumennya. Sudah terlihat ya, Umar? Ada Pak Bud. Baik, Bapak Ibu, khususnya di lingkungan S1 Manajemen, tentunya dengan segala hormat, saya sangat menghargai kontribusi ataupun sesuatu yang terbaik, apalagi dengan target yang harapannya ini unggul, seperti itu. Jadi kontribusi Bapak Ibu dosen, loyalitas dan semuanya ini sangat kami harapkan kita berkolaborasi, seperti itu. Baik, pada S1 Manajemen di sini kita sama-sama sepakati dan kita sama-sama arahkan pada misi-misinya, yaitu program studi manajemen bertujuan menjadi program prodi terkemuka, unggul, berwawasan global dan islami, serta berbasis inovasi dan teknologi. Mungkin seperti itu. Nah, adapun misi-misinya di sini ada 5. Secara redaksinya ataupun dokumennya saya akan kirimkan ke grup, bisa Bapak Ibu. Toilet ya. Kakak tahu dah. Ini toilet nih. Sekarang Dap, lu ngapain Dap? Lu ngapain? Oi Dap. Guru
Lagi bau udah pegang benang. Dap kece dap. Ada orang apa berak? Yes. Gua mandi. Recording in progress. Identifikasi masalah, menganalisis data, melakukan prediksi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi berbagai tipe organisasi. Jadi Bapak Ibu, EL yang dibuatkan yang sebagai ini merujuk atau capaian lulusan yang diharapkan ataupun profil lulusan yang diharapkan. Ini sudah kita sepakati dari Forum Manajemen Indonesia, tentunya melibatkan para pakar, para ahli dan dalam merumusnya pun terbentuklah capaian pembelajaran lulusan program studi manajemen. Ini ada 6. Yang pertama, lulusan berakhir Islami, dan selanjutnya banyak yang kalau dibacakan. Ini tentunya saya akan kirimkan di grup, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan kebutuhannya dan disesuaikan dengan mata kuliah yang memang pas terkait apa yang digapai dari CPMK-nya, seperti itu. Ada 6 CPL-nya. Nah ini kalau kita tarikan ya pada suatu pembelajaran, coba dan bagaimana disesuaikan dengan profil lulusan yang diharapkan dari lulusan S1 Manajemen ITM Jakarta, tentunya dengan sesuai visi misi yang sudah kita sepakati ITM, seperti itu. Nah, ini penjabaran capaian pembelajaran bauran mata kuliahnya. Kebetulan di semester ini ya ada sekitar 82 SKS dan 51 mata kuliah. Ya. Ini kan ada penjabarannya. Dari semester 1 sampai semester 8 tentunya sudah ada SKS sendiri, dan misalkan Bapak Ibu ini yang masuk PBL, PJBL itu yang mana? Nyata disesuaikan aja seperti itu biar memudahkan Bapak Ibu. Saya akan langsung membahas pada proses pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Nah ini proses pembelajaran dan evaluasi. Nah, prinsip utama pembelajarannya adalah seperti di sini, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, mendorong kemandirian dan tanggung jawab mahasiswa dan belajar, menjamin kesesuaian antara metode pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan. Kembali lagi ya, karena CPL-nya itu sudah ditetapkan. Ya ini memohon Bapak Ibu semua, khususnya teman-teman dosen koordinator, setelah ini bisa berkoordinasi dengan dosen-dosen yang lainnya yang mengaku mata kuliah yang sama, seperti itu. Dengan template yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Rijal ya, disesuaikan aja di sini. Sesuai misalkan, taruhlah kan sini sudah tertera nih, terus saya buatkan di atasnya nih. Ada juga mata kuliahnya, jadi bisa disesuaikan dengan CPL-nya. Dan di sini sudah masuk juga di CPL-nya, di mana aja sudah masuk CPL 1 sampai 6 sudah masuk semua nih. Metode pembelajaran kuliah tatap muka dan ataupun daring, mungkin sedikit spill juga. Perkuliahan itu mungkin kan banyak yang bertanya juga ya tadi seperti di grup, Pak, karena 70% mahasiswa yang hadir ataupun yang bisa mengikuti perkuliahan dan selebihnya tidak bisa UAS. Jadi disampaikan kembali 10 kali yang bisa mengikuti perkuliahan, kalau misalkan 4 kali masih ada toleransi, selebihnya tidak boleh mengikuti UAS, begitu. Dengan catatan misalkan kalau ada yang sakit ataupun ada keperluan dinas, itu menyertakan surat keterangannya, seperti itu. Yang kedua, seperti pertanyaan yang tadi di grup juga mungkin sudah dijawab juga sama Pak Dekan dan Ibu Kapordikes Akuntansi, untuk UAS ataupun diberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu dosen, seperti itu ya. Nah, offline itu konsepnya seperti apa, silakan
yang jelas dilakukan secara online diberi keleluasaan. Misalkan mau project, taruhlah misalkan APJPL nih, saya kewirausahaan, minta misalkan contoh, dibuatkan mahasiswa suatu skema kewirausahaan, dia benar-benar melakukan kewirausahaan misalnya kayak gitu, berbisnis dan menganalisis bisnisnya. Di UASnya itu mereka cukup menjelaskan usaha yang dilakukan seperti itu bisa juga seperti itu. Nah kalau yang base kasus ya tentunya mengikuti dengan karena dosen yang pasti yang lebih tahu bagaimana caranya memberikan penjabaran pas UASnya. Yang jelas diberikan keleluasaan kepada dosen yang mengapu begitu. Nah ini seperti yang disampaikan tadi, sistem penilaian dan rubrik evaluasi tugas proyek ini kan tadi 50 ya sebenarnya ini lagi. Ini yang ya ini bisa mengikuti sesuai dengan yang disampaikan Pak Dekan. Kalau tugas biasa kan enggak. Nah, ini evaluasi proses pembelajaran yang disampaikan tadi. Setiap dosen koordinator sesuai dengan pedoman. Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian akhir yang disampaikan yang saya kemarin lagi nih, hasil belajar, UAS dan lain-lain. Nah, untuk penilaian hasil belajar ini seperti yang disampaikan seperti ini. Untuk saat ini mungkin ada A, A-, B+, B, B-, C, D dan E. Nah, ada ketentuannya di sini Bapak Ibu. Ada remediasi dan nilai. Ini sesuai dengan buku pedoman yang akan diinformasikan kepada mahasiswa dan dosen juga. Nah ini rubriknya. Jadi Pak Dekan menginformasikan ada rubrik-rubrik ya. Di manajemen di sini ada rubriknya Bapak Ibu. Misalkan bagaimana PowerPoint-nya, apa presentasi nilainya. Ini ada nilainya semua. Rubrik penilaian PowerPoint-nya ada di sini, ada penilaiannya. Selanjutnya rubrik penilaian presentasinya ada juga nilainya Bapak Ibu. Tentunya dosen yang mengampu akan yang memberikan kewenangan nilainya dengan mengikuti rubrik yang sudah ada. Selanjutnya rubrik penilaian makalahnya, misalkan dan bentuk analisis makalah. Nah, monggo bisa Bapak Ibu di sini sudah ada guidance-nya untuk rubrik penilaiannya. Tinggal disesuaikan aja. Rubrik penilaian lapangannya tertulisnya sudah. Oke, dan selanjutnya ya. Rubrik penilaian studi kasus. Misalkan yang special learning ini bisa di sini ada rubrik penilaiannya, jadi Bapak Ibu bisa langsung menyesuaikan aja. Misalkan masalahnya, ketajaman masalahnya itu sudah ada penilaiannya, tinggal disesuaikan. Dalam diskusi pun rubrik penilaian diskusi juga ada, sudah dibuatkan. Kalau saya mempermudah Bapak Ibu dalam memberikan penilaian jika mahasiswa ibarat kata melihat dari bagaimana mahasiswa berdiskusi terkait masalah pembelajaran. Nah, ini mungkin saya meng-highlight kembali terkait dosen-dosen koordinator di S1 manajemen yang tentunya harapan saya bisa saling kolaborasi dengan Kapolri dan juga teman-teman dosen yang lainnya dalam menentukan CPL dan CPMK tentunya untuk dikembalikan lagi bagaimana mau dikemanakan mahasiswa gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita bersama-sama kolaborasi memberikan pembelajaran yang baik untuk perkuliahan. Jika ada yang kurang jelas, saya akan kirimkan file dan dokumen ini di grup ya, sambil berjalan sambil diskusi pun tidak apa-apa. Oke, nah meng-highlight kembali Bapak Ibu mungkin
terkait RPS-nya, mungkin setelah pembahasan ini Bapak Ibu ada waktu sebelum perkuliahan tanggal 22 September untuk merumuskan apa CPMK yang ingin diberikan ataupun dilakukan begitu ya. Dan tentunya kembali lagi ke Prof. Sandi, itu perlu didiskusikan dengan dosen-dosen pengampu dari mata kuliah yang sama dengan dosen yang lainnya, seperti itu Bapak Ibu. Dengan template dan dengan kesesuaian disampaikan tadi oleh Pak Dekan. Dan satu lagi mungkin Pak Dekan, kebutuhan akreditasi perlu juga ada integrasi dari penelitian dan pengabdian Bapak Ibu. Misalkan yang di sini melakukan penelitian dan pengabdian boleh dimasukkan pada satu pertemuan yang ada di RPS-nya. Tentunya disesuaikan ya, yang ibaratnya sifatnya tinggi, maksudnya misalkan isi pembelajaran, taruhlah misalkan pengabdian masyarakat. Saya kemarin pengabdian masyarakat kami di Garut dengan konsepnya itu taruhlah digital marketing. Kami cari mata kuliah yang sama, misalkan yang dosennya kebetulan sama ya, itu dimasukkan, disisipkan di pertemuan keberapa supaya mahasiswa paham bagaimana praktek integrasinya dari pengabdian masyarakat dan RPS-nya, seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di Prodi S1 Manajemen. Mohon maaf jika tidak ada kurang jelas, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dan tentunya ini untuk kebaikan bersama dan kebaikan bagaimana kita menciptakan lulusan mahasiswa UTM Jakarta khususnya manajemen lebih baik, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman. Baik, tadi mudah-mudahan cukup yang sudah disampaikan Pak Budiman ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang paham, kita diskusikan ya di sesi diskusi mungkin ya. Ya baik, sekarang untuk Prodi S1 Akuntansi saya akan menyampaikan langsung saja ya mengenai kurikulum ya. Nanti ada CPL dan CPL dan peta kurikulumnya ya. Izin share screen ya Bapak Ibu dosen. Kedengar suaranya ya, jelas ya. Oke, lanjut. Dokumen untuk kurikulum kita sudah share ke grup yang sebelumnya ya di pengajaran ganjil, mungkin nanti akan di-share kembali pada grup dosen koordinator ya. Ada grup dosen koordinator? Ada belum masuknya? Belum masuk ke ada satu pakai ya. Maaf ya, ada gangguan. Oke, saya membacakan ya mengenai visi untuk Prodi S1 Akuntansi ya. Mengenai ini ya, menjadi program studi S1 Akuntansi yang mampu menghasilkan SDM yang profesional di bidang akuntansi dan mampu kerja menguasai ITEK. Kemudian bersaing dalam kehidupan masyarakat global. Ini visi kita, kemudian misinya ini mendidik mahasiswa menjadi tenaga profesional di bidang akuntansi, kemudian bekerja mandiri, efektif dan efisien. Kemudian ini berkompetensi juga ya, punya kompetensi. Sekarang sudah harus mengikuti teknologi ya di bidang akuntansi. Kemudian ada mengabdikan kemampuan dalam bidang akuntansi untuk kepentingan masyarakat. Kemudian ini AIK juga salah satu sebagai visi ya, nanti juga akan diturunkan ke CPL. Kita lihat ini tujuannya, bisa dibaca ya, nanti udah lengkap di dokumen kurikulum.
Saya lanjut ke profil lulusan yang sudah di draft ya. Seperti ini mengikuti referensi dari beberapa universitas ya, ada dari Muhammadiyah juga ya, Kerto ya. Kita coba bikin sesuai dengan visi misi kita, yaitu ada nilai Islam ya. Yang pertama, profil lulusan akuntansi ini ada akuntan profesional yang beretika. Kemudian yang kedua, lulusan kita ingin yang berjiwa kewirausahaan, kemudian mempunyai nilai-nilai dan etika Islami, kemudian mampu memiliki teknologi informasi, ini nanti lulusan kita. Kemudian ini yang ada lagi yang terbarunya adalah adaptif terhadap sustainability dan ESG, ini keberlanjutan ya. Biasanya sudah banyak ya, mudah-mudahan profil kita sudah sedikit menguasai keberlanjutan ya. Kemudian ada komunikatif dan problem solver, ini profil lulusan yang diharapkan di Prodi S1 Akuntansi. Kemudian berikut adalah capaian pembelajaran Prodi, ini CPL-nya ya, dari profil lulusan di atas ada beberapa CPL, ada 6. Pertama, CPL yang satu, lulusan mampu merumuskan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bisnis berbasis akuntansi dan data. CPL kedua, lulusan memiliki integritas, etika, dan nilai Islami dalam praktik akuntansi. Yang ketiga, lulusan memiliki jiwa kewirausahaan dan inovasi. Keempat, CPL 4, lulusan mampu memanfaatkan teknologi digital akuntansi untuk menyelesaikan masalah. CPL 5, lulusan mampu memecahkan masalah secara kreatif, baik secara mandiri maupun dalam tim. CPL 6, lulusan mampu berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan dengan berbagai pemangku kepentingan. Oke, ini CPL ini disusun merujuk pada Perpres nomor 8 tahun 2012 KKNI, kemudian Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Oke, kemudian ini dikaitkan ya profil lulusan dengan CPL-nya. Profil lulusan yang pertama yaitu akuntan profesional beretika, ini CPL yang terkait adalah CPL 1 dan CPL 2. CPL 1 tadi keputusan bisnis berbasis akuntansi dan data ya. Kemudian ada etika dan nilai Islami. Oke, kemudian profil lulusan berjiwa kewirausahaan, ini CPL yang terkaitnya adalah CPL 3, jiwa kewirausahaan dan inovasi. Kemudian profil lulusan nilai-nilai dan etika Islami, ini terkaitnya CPL 4, penguasaan teknologi digital akuntansi. Profil lulusan yang keempat, kemampuan teknologi informasi, CPL yang terkaitnya adalah etika dan nilai Islami. CPL 3 juga jiwa kewirausahaan dan inovasi. Yang kelima, profil lulusan adaptif terhadap sustainability, ini mengandung CPL 5 dan 6, pemecahan masalah kreatif dan kolaboratif. Kemudian CPL 6, komunikasi efektif, lisan dan tulisan. Profil lulusan komunikatif dan problem solver, CPL yang terkaitnya adalah CPL 2, ini etika dan nilai Islami, dan CPL 5, pemecahan masalah kreatif dan kolaboratif. Kemudian berikut adalah peta kurikulum Prodi Akuntansi. Jadi Bapak Ibu dosen yang terhormat, ini adalah mata kuliah sudah dipetakan ya. Seperti mata kuliah pendidikan agama, di sini terkaitnya adalah CPL 2, kemudian pendidikan Pancasila CPL 2, bahasa Indonesia ada di CPL 6 ya. Dan selanjutnya nih ya, teori ekonomi, pengantar manajemen. Ya, nih ada makin banyak CPL-nya. Berarti makin Bapak Ibu. Ya, ada CPL-nya ada 2 ya. Tadi ada yang 3 nggak di sini CPL. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lihat mata kuliah yang diampu. Yang harus nanti menulis CPL di RPS-nya ya. Nanti kan ada CPL berapa ya. Nanti formatnya ada, nanti kan CPL ya, nanti masukkan di sini mata kuliahnya apa, nanti CPL-nya
terkaitnya CPL apa aja ya. Ini semester 1 ini. Selanjutnya tuh ada yang akuntansi keuangan. Kemudian ada BLK Syariah ya, dari CPL 1, CPL 2. Kemudian apa lagi di sini? Ya, di sini adalah ini ada yang 3 nih, magang. Oke, ada KKN ini 3 CPL. Akuntansi lingkungan ada 2. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya peta kurikulumnya. Kemudian ini kurikulum yang sekarang ya, masih belum ada banyak perubahan dari kurikulum sebelumnya ya, mata kuliahnya hanya ininya aja tadi ya, OBE-nya kita adopsi. Ini dibuat seperti ini semester 1. Sebenarnya kalau ada praktiknya ini kalau bisa ada case based learning ya. Dan case based learning cuma seperti menganalisa suatu kasus ya, berdiskusi ya, atau nanti output mau dijadikan ada outputnya juga bisa, seperti laporan hasil ini ya, pemecahan kasusnya. Itu JBL atau PJBL, Project Based Learning. Ini nggak berubah mata kuliahnya. Oke, ini kita lanjut nih deskripsinya. Kita lanjut deskripsi mata kuliah ya, dan kodenya ya, nanti bisa dibaca. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini rubriknya ya sebenarnya. Referensi yang sebelumnya ini mencontohkan seperti ini ya, sampai mencari artikel yang mendukung CPL tersebut yang mempunyai indikator apa aja ya, bisa dilihat di sini ya. Nih ada referensinya ya, misalnya di sini CPL 1 contohnya, lulusan mampu merumuskan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bisnis kepada manajer tingkat menengah. Ini contoh ya. Nah, jadi ya cari indikatornya mengenai lulusan merumuskan ini ya, dapat artikelnya ini ya. Oke, ini rubrik CPL 1, ini CPL 2. Ini nanti bisa mencarinya seperti itu ya. Misalnya mata kuliah Bapak Ibu dosen mengenai CPL 1, CPL 2 yang sudah tertera di atas, nanti bisa cari indikatornya seperti itu. Oke, ini indikatornya. Kemudian ini ada contoh ya, contoh dari CPL 1 misalnya ya. Deskripsinya kan lulusan mampu merumuskan rekomendasi pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data ya. Indikatornya seperti mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi ya, mampu melakukan analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, mampu menggunakan data ekonomi dan bisnis dalam rekomendasi manajerial. CPL 2 ya, lulusan ini indikatornya. Menunjukkan perilaku sesuai nilai etika profesi akuntansi, menganalisis nilai-nilai Islami dalam keputusan bisnis, dan selanjutnya. Oke, CPL 3, CPL 4 ini contoh indikatornya. Kemudian ada juga rubrik mengenai critical thinking ya, berpikir kritis ya. Ini ada beberapa level ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan, misalnya dalam mata kuliah itu diperlukan berpikir kritis, pemecahan masalah, ini bisa menjadi dasar pembobotan mungkin ya, pembobotan di rubrik penilaian. Oke, ini level 4 ini mampu mengidentifikasi masalah kompleks, menganalisis data secara mendalam dan menghasilkan solusi inovatif dan relevan. Kemudian kalau levelnya 3 mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan beberapa alternatif solusi yang tepat. Dan selanjutnya ini kalau misalnya Bapak Ibu mengadakan teamwork, ini level-levelnya bisa digunakan. Kalau levelnya 4 berperan aktif, mampu memimpin ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melakukan ya. Oke, ini bisa dilanjutkan. Kemudian ada ethical reasoning.
dan oral komunikasi ini bisa jadi bahan ya untuk Bapak Ibu ya untuk membuat RPS-nya nanti. Oke, ini. Oke, baik, mungkin dari saya cukup ya. Kalau misalnya ada masukan oleh Bapak Ibu, terima kasih ya. Mungkin nanti dilanjutkan ya untuk penilaian sama ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Dekan dan Pak Budiman tadi ya. Ada juga penilaian ya. Tadi kalau misalnya menggunakan kalau project based learning atau CBL atau PBL itu 50%, sisanya nanti bisa disesuaikan ya. Misalnya UTS-nya misalnya 10% atau UTS-nya 10%, totalnya 100% ya. Setelah dikurangin yang tadi ya CBL sama PBL atau project based learning 50%. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau belum dipahami, nanti kita bisa diskusi kembali. Dari saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah ada Bu Nova. Boleh mungkin dari prodi bisnis digital ya, saya serahkan ke Ibu Dr. Novarini, SMSI, layar dan waktu saya serahkan. Ya Bu Dokter. Baik, terima kasih Bu Maria Suryaningsih, kandidat doktor. Amin Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, yang terhormat Pak Kapolri Satu Manajemen dan Budiman Abdullah, kandidat doktor. Yang terhormat Ibu Maria Suryaningsih, Kapolri S1 Akuntansi, kandidat doktor juga. Ke sana kalau di Bandung. Ya pas mau pulang tuh tengah-tengah. Dan juga Bapak Ibu dosen baik yang mengampu mata kuliah di Prodi S1 Manajemen, yang mengampu mata kuliah di Prodi S1 Akuntansi, dan yang mengampu mata kuliah di Prodi S1 Bisnis Digital. Dan untuk bisnis digital, mungkin ini tadi saya agak berbeda pendapat saya dengan yang tadi, yang akun UTM Jakarta itu siapa ya? Nah, di situ kan akun UTM Jakarta menyatakan bahwa untuk mata kuliah MKDU atau mata kuliah dengan kode mata kuliah Fakultas Ekonomi itu setiap prodi membuat RPS-nya. Kalau menurut saya itu tidak perlu setiap prodi membuat RPS. Jadi cukup dari mohon maaf Pak Dekan ya, UTM Jakarta itu Pak Dekan ya, lupa. Nah, jadi RPS seperti pendidikan agama, RPS seperti pendidikan Pancasila, atau juga mata kuliah yang kodingnya Fakultas Ekonomi, FEB, kodingnya MKD, maka itu bisa disiapkan oleh salah satu prodi RPS-nya, dan RPS itu bisa digunakan untuk semua prodi. Nah, supaya nanti Bu Peggy bisa satu kelas ya Bu ya, kelas S1 akuntansi,